Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem basis data ya. Oke, kita mulai dari data dulu. Basis data itu terdiri dari data. Namun apa sih data itu? Jadi data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata atau kata-kata, kemudian bisa juga dalam bentuk kalimat, bisa juga dalam bentuk simbol, kemudian bisa juga dalam bentuk angka dan lain sebagainya. Nah, intinya data itu adalah sebuah fakta. Nah, fakta-fakta inilah yang perlu dikelola. Kemudian fakta-fakta ini kita perlu catat ya. Setelah dicatat, kita perlu simpan. Nah, penyimpanannya ini berbeda-beda. Kita bisa menggunakan penyimpanan konvensional atau manual. Kita juga bisa simpan dalam bentuk digital, seperti disimpan dalam dokumen komputer dan lain sebagainya. Kemudian fakta ini memiliki objek ya. Objeknya apa saja sih yang ada dalam fakta itu? Kemudian setelah objek bisa juga berbentuk sebuah kejadian. Nah, kejadiannya apa saja ya. Contoh kita tarik dalam sebuah sistem informasi akademik ya. Nah, di dalam sistem informasi akademik sebuah kampus tentunya memiliki banyak objek-objek yang ada di dalamnya. Objeknya apa saja? Bisa berupa data mahasiswa ya, kemudian bisa juga data dosen, data mata kuliah, dan masih banyak lagi data-data lainnya yang masuk dalam kategori objek dalam sebuah data. Contoh di bagian data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa saja ini memiliki atribut lagi. Atributnya apa saja? Seperti nomor induk mahasiswa atau NIM. Kemudian tentunya ada nama lengkap ya. Selanjutnya bisa berupa alamat. Alamat dari mahasiswa itu di mana? Semuanya disimpan dalam data mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga biasanya memiliki foto. Nah, data-data inilah disimpan di bagian data mahasiswa. Masih banyak lagi data-data lain yang terkait dengan mahasiswa sebenarnya. Seperti angkatan berapa ya, masuk tahun berapa, kemudian kelasnya kelas apa, kemudian prodinya juga prodi apa. Nah, semua ini masuk dalam kategori data mahasiswa. Kemudian data mata kuliah. Nah, data mata kuliah ini banyak ya. Seperti kita ketahui bahwa mata-mata kuliah di dalam sebuah perkuliahan itu ada beberapa jenis ya. Contoh seperti mata kuliah algoritma pemrograman, kemudian basis data, dan lain sebagainya. Nah, semua itu ditampung dalam data mata kuliah. Nah, masing-masing data mata kuliah ini juga memiliki kode mata kuliah tersendiri. Nah, kode-kode inilah yang tidak boleh sama dengan kode mata kuliah lainnya. Kemudian ada data dosen. Karena dosen-dosennya banyak, maka kita perlu membuatkan data dosennya. Nah, data-data dosen ini meliputi nomor induk dosen atau NIDN, kemudian nama dosen, bisa juga alamat, kemudian nomor kontak, dan lain sebagainya. Semuanya disimpan dalam data dosen. Dan masih banyak lagi data-data lainnya yang berkaitan dengan objek dalam sebuah sistem ya. Kemudian kita masuk di bagian kejadian dalam sebuah data. Nah, kejadian ini biasanya menyangkut seperti waktu, kapan terjadi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh seperti aplikasi presensi ya. Nah, aplikasi presensi ini biasanya menyangkut tentang waktu. Kemudian KRS ya, setiap mahasiswa itu kan biasanya mengurus KRS. Nah, itu semua berkaitan dengan kejadian atau waktu. Kemudian di bagian absensi itu biasanya menyimpan data tanggal ya. Nah, tanggal inilah yang dilihat oleh sistem untuk mengetahui seseorang kapan mengabsen dan kapan tidak mengabsen. Di tanggal inilah bisa kita lihat persentase kehadiran dari seseorang itu berapa persen ya. Contoh dalam satu bulan kehadirannya hanya sekitar 20 kali atau 15 kali ataupun full ya. Nah, itu semua bisa dilihat di tanggal ya. Di tanggal melakukan absensi. Kemudian jam. Nah, pada saat kita melakukan absensi tentunya jamnya juga dicatat ya. Jam berapa mulai absen, jam berapa mulai absensi masuk, kemudian jam berapa mulai absen keluar ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat kapan seseorang tersebut terlambat melakukan absen maupun cepat melakukan absen ataupun cepat pulang ya, seperti itu. Semuanya bisa dicatat dalam jam. Kemudian yang melakukan absensi itu bisa berupa dosen, kemudian mahasiswa, bisa juga pegawai. Nah, ini semua yang bisa melakukan absensi ya. Kemudian data itu perlu disimpan. Nah, data-data apa saja sih yang perlu kita simpan?
Nah, biasanya yang kita simpan itu bisa dalam bentuk teks ya. Nah, teks di sini bisa seperti nama lengkap, kemudian alamat, kemudian keterangan dan lain sebagainya. Nah, ini dimuat dalam teks ya. Kemudian ada angka. Nah, angka itu biasanya menyangkut seperti umur. Kemudian kalau dalam aplikasi penjualan seperti jumlah harga. Kita juga bisa mengetahui persentase pengeluaran pemasukan melalui angka. Kemudian bisa juga dalam bentuk gambar, video, suara, bahkan lokasi kita bisa simpan di dalam sebuah data ya. Kemudian dari 6 poin ini kita bisa bagi jadi beberapa kategori lagi. Seperti teks dan angka ini masuk dalam kategori traditional database ya, atau TD. Kenapa disebut dengan traditional database? Karena awal mula adanya sebuah data itu hanya bisa menyimpan teks dan angka saja ya, maka ini disebut dengan traditional database. Kemudian gambar, video, dan suara itu masuk dalam kategori multimedia database atau OMD. Dan yang terakhir di sini di poin ke-6 adalah GIS ya, atau Geographic Information System. Biasanya juga ini dipakai dalam pembuatan sistem informasi geografis ya, untuk menentukan lokasi sebuah tempat. Nah, seperti itulah 3 pembagian kategori data. Kemudian dengan banyaknya data tersebut kemudian dikelola, nah inilah yang disebut dengan database ya. Secara umum, database itu bisa kita sebutkan adalah kumpulan dari data yang saling berrelasi atau saling berhubungan. Ya, salah satu contoh seperti ini, database akademik ya. Nah, di dalam sebuah database akademik itu memiliki beberapa tabel lagi. Contoh seperti ini database akademik. Ada tabel mata kuliah, kemudian ada tabel dosen, kemudian ada tabel mahasiswa, dan tabel perkuliahan. Nah, masing-masing dari tabel ini memiliki data-data lagi. Contoh di bagian data mata kuliah, di mana di dalamnya ada kode mata kuliah, dan selanjutnya ada nama mata kuliahnya apa, dan SKS-nya berapa. Nah, ini masuk dalam satu tabel. Kemudian di bagian data dosen, nah di sini 2 data ya, di mana di dalamnya ada NIP. Di sini kita bisa juga ganti dengan NIDN atau nomor induk dosen, kemudian nama dosennya siapa ya. Itu terkait dengan tabel dosen. Kemudian ada tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa itu ada banyak data lagi, di mana dimulai dari NIM-nya, nomor induk mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, tanggal lahir, kemudian alamat, jenis kelamin. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sampingnya ada varchar, date, varchar, enum, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan tipe data ya. Ada integer juga, kemudian ada char juga, ini semua adalah tipe data. Nanti di materi selanjutnya kita akan membahas tersendiri terkait dengan tipe-tipe data. Nah, ketiga tabel ini semuanya terhubung ke satu tabel. Nah, inilah yang disebut dengan relasi. Ketiga tabel ini terhubung ke tabel perkuliahan. Contoh data NIM atau nomor induk mahasiswa, apa yang kita inputkan di sini nanti akan ada juga di tabel perkuliahan. Nah, ini berhubungan di sini. Kemudian kode mata kuliah juga, apa yang kita inputkan di kode mata kuliah nanti akan otomatis ada di kode mata kuliah di sini. Kemudian nomor induk dosennya nanti akan terhubung juga dengan di sini. Nah, kita tidak perlu menulis nama dosennya atau nama mahasiswanya. Kita hanya perlu memanggil NIM-nya saja ya. Karena dari NIM-nya itulah kita nanti bisa menampilkan data-data di bawahnya. Data-data ini juga disebut dengan primary key. Ingat ada tanda kunci seperti ini. Jadi setiap tabel itu memiliki primary key tersendiri ya. Nah, primary key itu adalah kode unik yang tidak boleh sama dengan data-data lainnya. Setiap mahasiswa itu memiliki NIM yang berbeda-beda dan tidak boleh memiliki NIM yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan unik atau primary key. Begitupun juga dengan data dosen. Nah, data dosen di sini memiliki nomor induk dosen yang tidak sama dengan yang lain. Begitupun juga dengan kode mata kuliah. Nah, keseluruhannya ini disebut dengan primary key. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan relasi. Kemudian di sini ada nilai. Nah, nilai di sini dia tidak berrelasi dengan tabel lainnya. Kemudian database kita bisa kelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada transactional database dan yang kedua ada data warehouse. Nah, apa yang dimaksud dengan transactional database? Nah, transactional database itu adalah data-data yang disimpan ya. Bisa berupa data penjualan, data mahasiswa, data absen, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan data warehouse di sini adalah gudang data ya, gudang data yang cakupannya cukup besar. Kemudian memiliki hubungan yang banyak dengan data-data lainnya. Intinya dia skalanya besar. Kemudian juga menyangkut sebuah data masa lalu atau histori sebuah data. Nah, histori sebuah data itu seperti data penjualan di beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan lain sebagainya.
intinya dia menyangkut sebuah data yang besar. Tentunya juga memerlukan hardware yang besar pula, serta media penyimpanan yang banyak. Berbeda dengan transactional database, dia memerlukan media penyimpanan yang standar-standar saja. Kemudian database ini membutuhkan sebuah software ya. Software ini kita bisa pakai untuk pengolahan sebuah data. Software yang digunakan adalah DBMS atau Database Management System. Nah, inilah yang digunakan untuk mengelola database kita ya. Kemudian ada banyak software DBMS ya atau Database Management System yang bisa kita pakai. Bisa seperti Microsoft Access, kemudian ada Oracle, kemudian ada Microsoft SQL Server dan MySQL. Nah, ini adalah software-software yang kita bisa pakai untuk mengelola database ya. Dan yang paling umum biasanya dipakai itu adalah MySQL. Nah, di sini ada kata SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa tersendiri ya. Nanti akan kita bahas juga apa sih itu SQL. Dan masing-masing bahasa ini berbeda ya. Kemudian jika database ini kita gabungkan dengan database management system, maka dua komponen inilah yang akan melahirkan sistem basis data. Nah, ini adalah elemen-elemen dipakai untuk membuat sistem basis data. Kemudian apakah dua komponen ini cukup untuk membangun sebuah sistem basis data? Saya kira tidak cukup ya. Nah, dua komponen ini belum cukup untuk membangun sistem basis data yang baik. Kita membutuhkan komponen lain seperti hardware. Nah, dengan adanya sebuah database, kemudian ada aplikasi pengelola database, tentunya kita membutuhkan yang namanya perangkat keras ya, atau hardware. Bisa berupa laptop, kemudian PC. Nah, PC di sini terbagi-bagi komponen lagi. Dan jelasnya hal tersebut berkaitan dengan perangkat keras. Kemudian setelah perangkat keras, tentunya kita juga membutuhkan sistem operasi. Nah, sistem operasi inilah yang merupakan tempat dari database dan database manajemen sistem ini untuk bisa kita operasikan. Nah, sistem operasi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Bisa menggunakan Windows, kemudian bisa menggunakan Linux, bisa menggunakan macOS. Untuk Windows sendiri memiliki versi yang berbeda-beda lagi. Ada yang 10, Windows 11, Windows 8, dan lain sebagainya. Kemudian keempat ini apakah masih cukup? Kita masih memerlukan komponen lain untuk mengontrol sistem manajemen basis data kita. Nah, yang akan mengontrol di sini adalah user atau pengguna. Nah, user atau pengguna di sini memiliki hak akses untuk mengelola sistem basis data yang kita buat. Nah, apakah ini sudah cukup? Kita masih membutuhkan satu elemen lagi, yakni bahasa pemrograman. Untuk membangun sebuah basis data yang baik, maka kita membutuhkan sebuah bahasa pemrograman untuk membangun sebuah sistem. Nah, sistem inilah yang nantinya disebut dengan sistem informasi. Di atas dari basis data itu adalah sistem informasi. Sistem informasi seperti sistem informasi akademik, kemudian sistem informasi penjualan, kemudian sistem informasi kantor, rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu semua berawal dari sistem basis data yang kemudian dikembangkan menjadi sistem informasi. Nah, apa sih keunggulan dalam menggunakan basis data? Ada beberapa poin yang menjadi catatan kenapa kita perlu menggunakan basis data atau database. Yang pertama, multiple user ya. Jadi dengan adanya database itu bisa diakses dan digunakan oleh banyak pengguna. Banyak yang menggunakan dalam waktu yang bersamaan, sehingga disebut dengan multiple user. Kemudian keamanan data. Dengan adanya basis data, maka keamanan data akan terjaga. Berbeda dengan basis data manual yang disimpan dalam bentuk teks maupun seperti data di Excel. Nah, ini tidak menjamin keamanan data. Kenapa? Karena kita bisa langsung melihat keseluruhan datanya. Berbeda saat menggunakan basis data. Jika kita sudah menggunakan basis data, maka kita bisa menampilkan data yang kita perlukan saja dan tidak semua harus kita tampilkan. Kemudian kelengkapan data. Dengan menggunakan basis data, maka kita dengan mudah untuk menemukan atau memperoleh data yang kita butuhkan dengan cepat. Karena datanya sudah tersusun rapi dengan basis data. Tinggal kita cari data apa saja yang kita butuhkan. Berbeda saat kita menggunakan versi konvensional ya. Kita harus cari satu-satu dulu dan cari manual, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kemudahan dalam pengontrolan data. Saat kita ingin mengubah sebuah data, tentunya sangat mudah. Kenapa? Kita tinggal masukkan fungsi ubah untuk mengubah datanya. Berbeda dengan data manual, kita harus cari satu-satu dulu, kemudian kita hapus dan lain sebagainya. Dan itu lagi-lagi memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah kemudahan dalam membuat aplikasi.
Dengan adanya basis data yang kuat yang memiliki fasilitas kelengkapan data, maka seorang programmer akan sangat mudah dalam pembuatan aplikasi. Kenapa? Karena konsepnya dan kerangka sebuah datanya itu sudah tergambarkan dari basis data yang kita buat. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi programmer dalam membuat sistem informasi. Bisa seperti sistem informasi akademik, kepegawaian, dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini.